Terimalah salam damai dari saya, Namo Buddhaya. Ya, sangat berbahagia hari ini saya bisa mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Satta Arya Dhyana Meditation Center. Ya, kunjungan ini tidak akan bisa sukses tanpa dukungan para dayaga-dayaga, para donatur-donatur dari Medan, dan semua para anggota Bhikkhu Sangha yang menerima kami di pusat meditasi ini yang sangat indah. Ya, hari ini sebelum saya memulai wajanan dhamma saya akan memulai dengan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Marilah kita memberikan penghormatan ke Sang Bhagawa dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, hari ini yang pertama kali saya harus mengenalkan diri saya sendiri ya. Nama saya Bante Wisudajara. Nah, hari ini saya datang ke wihara ini dari jauh saja sudah bisa lihat wiharanya. Wah, ini saya lihat ini wihara megah banget, ini mewah banget ini. Ini pasti untuk membangun wihara segini besar di tengah hutan itu pasti memerlukan, wah, dananya pasti perlu banyak ini. Saya juga Siadro Minandasi juga bilang ke saya seperti itu. Wah, gak gampang loh bisa membangun wihara segini besar di tengah hutan, di tengah pegunungan yang hijau. Dan ada suatu renungan yang muncul di dalam diri saya bahwa untuk bisa membangun tempat ini, tempat seperti ini ya, bukan cuma wihara ini secara spesifik ya, tetapi wihara-wihara lain seperti tadi kita ke Taman Alam Lumbini ya, pagoda segitu besar ya, dan juga kita juga ke wihara-wihara lain di Medan ya. Saya muncul berpendapat bahwa kita perlu harta yang cukup untuk bisa membangun wihara ini, wihara segini banyak. Tetapi harta yang kita perlukan bukan hanya harta duniawi, tetapi harta di duniawi. Melainkan kita tidak bisa membangun wihara ini hanya dengan logia dana, bukan dana ya, dana, tetapi kita juga memerlukan lokuttara dana. Dan ini sangatlah jelas, tidak semua orang kaya berdana, dan orang miskin pun belum tentu tidak berdana. Semua tergantung dengan kekayaan lokuttara dana mereka atau harta di duniawi mereka. Jika mereka kaya dengan harta di duniawi, mereka
tujuh harta ini. Tetapi dhamma itu kita perlu diulang-ulang supaya kita tidak lupa. Karena jangankan 1 tahun yang lalu, kemarin guru saya bilang apa aja, hari ini saya bisa lupa. Maka saya sebelum menjelaskan lagi apa yang Anda sudah tahu tentang 7 harta Arya, saya akan memberikan suatu cerita saja yang mungkin Anda juga sudah pernah dengar, tetapi saya akan berusaha menceritakannya supaya Anda tidak bosan. Baik, di Dhamma pada akhir kata ada suatu orang namanya Supabuddha. Supabuddha ini adalah seorang yang menderita penyakit lepra. Nah, Supabuddha ini suatu hari mendengar ajaran Sang Buddha di Vihara Jetavana, dan setelah mendengar ajaran Sang Buddha, ia mencapai pencapaian Sotapana. Setelah Supabuddha ini mencapai pencapaian Sotapana, biasanya para Arya itu pada saat zaman Sang Buddha, ia biasanya melaporkan pencapaiannya kepada gurunya. Kan seperti Anda kalau misalnya pada saat jadi yogi ya, kalau baru mendapatkan satu pengalaman yang sangat luar biasa, Anda kan biasanya langsung secara spontan muncul keinginan untuk menjelaskannya ke orang lain. Mau cepat-cepat interview. Kalau misalnya baru pertama kali muncul nimitta atau muncul cahaya, senang sekali. Interview kali ini ada pengalaman yang bisa dilapor. Kan seperti itu biasanya contohnya. Nah, Supabuddha ini juga seperti itu. Setelah ia mencapai Sotapana, ia muncul keinginan yang besar untuk melaporkan pencapaiannya kepada Sang Buddha. Tetapi seperti biasa, Sang Buddha setelah membabarkan Dhamma, Sang Buddha langsung masuk ke wiharanya, masuk ke kutinga. Supabuddhanya tidak punya kesempatan untuk melaporkan ke Sang Buddha. Nah, karena itu Supabuddha akhirnya tidak jadi untuk bertemu Sang Buddha, ia pulang. Pada saat itu Raja Saka lagi ngintip ke alam manusia. Ia melihat, wah ini Supabuddha barusan pulang mendengarkan Dhamma, sudah mencapai Sotapana. Coba aku cek ini sadar dia sekuat apa. Baru Saka datang, Raja Saka datang ke alam manusia, bertemu dengan Supabuddha dan mengatakan, Supabuddha, kamu itu orang miskin. Aku akan memberikan kamu harta yang tidak ada batasnya. Aku akan memberikan kamu beraneka ragam berlian dan emas. Tetapi kamu harus mengatakan suatu hal, bahwa Buddha itu Buddha yang palsu. Dhamma tidak diajarkan dengan benar dan Sangha tidak berlatih dengan sempurna. Apakah kamu mau mengatakan seperti itu? Dan Supabuddha langsung mengatakan dengan keras ke Raja Saka, kamu jangan mengatakan aku miskin. Mereka yang mempunyai 7 harta para Arya tidak bisa dikatakan miskin. Para Buddha, para Sama Sambuddha, para Paceka Buddha, para Arya selalu mengatakan mereka yang mempunyai 7 harta para Arya adalah orang yang kaya. Dan ini sebenarnya fakta. Coba kita pikirkan, harta-harta duniawi yang Anda cari, Anda berusaha kumpulkan di seluruh hidup Anda. Jika Anda meninggal, apakah harta-harta itu akan ikut dengan Anda?
apa harta yang ikut kehidupan yang akan datang adalah harta para Arya yang Anda telah latih. Makanya Sang Buddha pada saat waktunya memberikan warisan ke anaknya, yaitu siapa namanya? Siale Rahula. Pertama kali Sang Buddha pulang ke Kapilawatu 7 tahun setelah penyerahan sempurna. Sekitar 14 tahun setelah Sang Buddha meninggalkan istana. Karena Buddha kan setelah meninggalkan istana kan sekitar 6 tahun mempraktikkan penyiksaan diri kan ya. Baru kemudian jadi Buddha, baru kemudian dewasa, baru kembali ke Kapilawatu. Nah, 14 tahun setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha kembali ke Kapilawatu setelah bertemu dengan mantan istrinya yaitu Yasodhara. Yasodhara mengirim anaknya Rahula ke bapaknya, ke ayahnya yaitu Sang Buddha dengan mengatakan, itu coba lihat sang samana yang sangat penuh dengan wibawa itu, yang memakai jubah coklat itu. Pergilah, mintalah warisan ke samana tersebut. Rahula pun anak 7 tahun pada saat itu belum tahu apa-apa, pergi duduk, santai saja duduk sebelah Sang Buddha, menarik jubah Sang Buddha dan mengatakan, Pak, kasih warisan dong. Sudah waktunya, aku sudah mau warisan dari kamu, dari papa. Dan Sang Buddha berpikir, kalau saya mewariskan semua harta-harta duniawi kepada dia, harta-harta duniawi ini hanya akan memperpanjang samsara. Dan benar, Sang Buddha sebelum menjadi Buddha, pada saat sebagai Pangeran Siddhartha, ia mempunyai banyak harta. Jika ia ingin mewariskannya ke Rahula, bisa saja. Makanya kan ada beberapa orang-orang yang terlahir di satu hari bersama Sang Buddha. Kan ada Ananda, ada Ananda kan terlahir satu hari kan. Kemudian pohon Bodhi juga tumbuh satu hari dengan kelahiran Pangeran Siddhartha. Dan juga ada 4 harta karun, 4 guci emas yang muncul bersamaan dengan kelahiran Pangeran Siddhartha. Dan itu besar sekali itu harta karun. Guci emasnya itu luar biasa besar. Jika Sang Buddha ingin mewariskan ke anaknya Rahula semua harta-harta guci emas itu, Sang Buddha bisa. Tetapi Sang Buddha tidak mewariskannya. Dan Sang Buddha berpikir bahwa warisan yang sejati yang harus saya berikan ke anak saya adalah Satta Arya Dana, 7 harta para Arya. Karena dengan harta ini Rahula, anaknya Sang Buddha, bisa keluar dari samsara dan meraih kebahagiaan sejati. Begitu mulianya Satta Arya Dana ini. Dan karena
Mereka mempunyai sadar yang teguh dan tak tergoyahkan. Dan sadar itu membuat mereka mampu berdana 540 juta keping emas untuk membangun wihara Jetavana di Sawakin. Dan Santa Aryadana itulah yang bisa membuat Wisakha membangun Ubarama dengan berdana 270 juta keping emas kepada Buddha dan Sangha. Dan juga kita semua adalah kerabat-kerabat, ya? Kita semua adalah Dhamma family. Jika kita tidak punya keterikatan karma yang kuat, kita tidak bakal bisa bertemu seperti hari ini. Itu mengingatkan saya kepada keluarga-keluarga Sang Buddha. Sang Buddha, jika Anda mungkin Anda belum tahu ya, Sang Buddha itu di pihak ibunya, dari pihak ibunya, Sang Buddha mempunyai anggota keluarga sebanyak 80.000. Dan dari pihak bapaknya, Sang Buddha mempunyai anggota keluarga sebanyak 80.000. Walaupun keluarganya pada saat Sang Buddha pertama kali mengunjungi kampung halamannya di Kapilawatu, mereka karena egonya, dalam bahasa Bali ditulis sebagai Katiyamana, kesombongan para kesatria, mereka tidak ingin bernamaskara kepada Sang Buddha. Tetapi setelah Sang Buddha menunjukkan semua kesaktian-kesaktian beliau, baru semua keluarganya turut bernamaskara. Dan sejak itu, setelah mendengarkan dhamma yang dipaparkan oleh Sang Buddha, banyak dari mereka mencapai kesucian. Misalnya, papat dari Sang Buddha, Raja Suddhodana mencapai arahat sebagai teman alam. Ibu dirinya Mahabhajapati Gautami menjadi bhikkhuni pertama di sejarah Buddha Sasana. Dan mantan istri Sang Buddha Yasodhara menjadi seorang bhikkhuni disertai dengan 500 sakya kaum wanita lainnya. Dan juga bukan cuma itu, semua keluarganya juga membangun satu wihara di Kapilawatu untuk Sangha yang namanya Nigodharama. Dan uniknya, Sang Buddha hanya tinggal 1 wasa di Nigodharama. 1 wasa saja. Dan Sang Buddha memilih untuk tinggal lebih lama di Sawadhi. Selama 45 wasa Sang Buddha membabarkan dhamma, hidup demi kesejahteraan semua makhluk. Sang Buddha tinggal selama 19 wasa di Sawadhi. Kenapa? Karena jasa kebajikan Anathapindika dan Wisakha. Maka kata dari keluarga itu sangatlah luas. Bukan hanya keluarga yang berhubungan darah dengan kita, tetapi juga keluarga Dhamma mempunyai ketertarikan yang luar biasa. Anathapindika dan Wisakha telah menjadi keluarga yang
kecil tahunan dan ubah lama, wiharanya nggak ditinggal. Tetapi mereka berdua setiap hari, sehari 2 kali akan pergi ke wihara. Anantabindika sehari 2 kali akan pergi ke Cetawana, dan sama seperti Wisaka. Dan pergi pun bukan pergi dengan tangan kosong. Karena setiap kali Anantabindika pergi ke Cetawana, biasanya sama-sama kecil akan melihat aliran Anantabindika. Hari ini Anantabindika bawa apa? Anantabindika hari ini datang dalam makanan apa? Maka oleh karena itu Anantabindika dan Wisaka tidak pernah pergi ke wihara dengan tangan kosong. Dan itu membuat Anantabindika dan Wisaka menjadi sebuah keluarga besar di Buddha Sasana, keluarga besar yang dekat dengan Buddha dan Sangha. Dan juga Satta Ariadhana ini bukan harta yang Anda bawa karena bakat Anda dari kehidupan lampau. Tidak ada yang lahir langsung mempunyai 7 Satta Ariadhana ini. 7 Satta Ariadhana ini perlu dilatih, perlu dikembangkan. Kecuali Anda lahir sudah setapana. Kecuali Anda di kehidupan lampau Anda sudah setapana, Anda sekarang lahir jadi manusia, Anda sudah mempunyai sadha yang kuat, Anda mempunyai sila yang kokoh, Anda sudah tidak bisa melanggar sila. Tetapi jika Anda terlahir sebagai putu jana, Satta Ariadhana ini masih perlu dikembangkan. Satta Ariadhana ini adalah apa saja Satta Ariadhana ini? Sang Buddha telah merangkum syair supaya kita gampang menghafalkan Satta Ariadhana ini. Syair tersebut adalah Sadadana Siladana Hiri Otapiyadanam Sudadana Caca Koja Anyawe Saddamandhanam Sadadana harta keyakinan, Siladana harta moralitas, Hiri-dana harta malu berbuat perbuatan buruk, Otapadana harta takut dari perbuatan buruk, Sudadana harta pengetahuan, Jagadana harta kemurahan hati, Anyadana harta kebijaksanaan. Wisatamadana inilah 7 harta para Arya. Sadadana harta keyakinan. Sadha ini adalah harta pertama. Kenapa? Karena pada saat Anda melakukan semua perbuatan baik, pada saat Anda melakukan dana, pada saat Anda melakukan sila, pada saat Anda melakukan meditasi, yang menjadi pemimpin selalu sadha. Karena Anda yakin bahwa Anda kalau berdana Anda akan berbahagia. Karena Anda yakin bahwa perbuatan baik bisa menimbulkan hasil yang baik. Karena Anda yakin dengan bermeditasi Anda bisa mencapai nirvana, Anda bisa melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh. Jika Anda tidak yakin dengan nirvana, jika Anda tidak percaya kalau Anda berdana Anda akan mendapatkan pahala yang bagus, atau Anda akan bisa menjadi orang kaya, atau Anda bisa terlahir di alam bahagia, Anda tidak akan berdana dengan
besar. Sila mereka, coba kita lihat, para Sotapana tidak melanggar 5 sila. Kita juga sebagai putu jana, pada saat kita menjaga sila, kita tidak boleh kecil hati. Kita kan bukan Sotapana, jadi kita kan masih bisa melanggarnya, atau kita kan masih berlatih. Berarti kan kita bolong-bolong sedikit kan tidak apa-apa. Inti dari sila bukanlah seperti itu. Sila, arti dari sila adalah latihan menghindari dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Sang Buddha. Latihan dengan sungguh-sungguh. Sila ini adalah dasar dari pikiran yang tenang. Sila ini dasar dari konsentrasi. Jika Anda ingin mengupgrade kualitas Anda dari sila ke tawana, sila pondasi sila Anda sudah harus kuat terlebih dahulu. Maka seperti di Samyutta Nikaya dijelaskan, sili patithaya alo sapanyo cittam panyanja bhavayam atapi vipako bhikkhu so imma wijataye jatang. Orang bijak yang berlandaskan sila mengembangkan pikiran dan kebijaksanaan. Seorang bhikkhu yang berusaha dan waspada, ia dapat menguraikan kekusutan dunia ini. Jadi jika Anda ingin menguraikan kekusutan dunia ini, mulainya apa? Landasan sila. Baru kemudian Anda bisa mengembangkan pikiran. Mengembangkan pikiran, kenapa terjemahannya pikiran? Karena dalam halinya yang memang cipta. Ciptam panyanja bhavaya, ciptam itu pikiran. Tetapi ciptam ini jika kita lihat cipta komentarnya, cipta penjabarannya, cipta nanti. Cipta ini artinya adalah samadhi, 8 samapatti. Anda semua sudah tahu 8 samapatti itu apa kan? 4 rupa jana dan 4 arupa jana. Dan kemudian mengembangkan kebijaksanaan. Hanya pada saat Anda bisa mengembangkan pikiran Anda bisa mengembangkan kebijaksanaan. Nah, dalam bahasa Bali hanya panyanja bhavaya, panya. Jadi terjemahannya apa? Yang kebijaksanaan. Tetapi kitab penjabaran mengatakan apa? Kebijaksanaan ini bukan kebijaksanaan biasa, tetapi kebijaksanaan yang bersekutu dengan magga, bersekutu dengan phala. Dan sebelum magga phala itu tercapai, apa kebijaksanaan yang diperlukan? Vipassana panya. Jadi arti dari kebijaksanaan bicara ini adalah vipassana panya, magga panya, phala panya, atau vipassana jnana, magga jnana, phala jnana. Kemudian saya itu menjelaskan seorang bhikkhu yang berusaha dan waspada. Berusaha dalam bahasa Bali adalah atapi. Atapi itu adalah berarti seorang yang mempunyai usaha yang berapi-api. Wirianya itu bukan wirya yang malas, tetapi wiryanya itu panas, mampu membakar semua kekotoran batin. Karena itu wirya dipanggil sebagai atapi.
sepasiale, para upasaka dan para upasika, jika Anda bisa melihat bahaya dari samsara, Anda juga seorang biku. Atau biku juga mempunyai banyak definisi yang lain, seperti bikhatiti biku. Nah, biku itu artinya mereka yang suka meminta, ya? Nah, tetapi kali ini saya akan menambahkan dengan definisi para makhluk yang melihat bahaya dari samsara. Dengan itu, kata biku sudah mencantumkan Anda semua. Nah, jadi tadi syair yang tadi saya bacakan, sile patithaya narosat manyo cipta manya jakawayang atapi paku biku so ima wijadai jata. Ini syair yang dipakai Bante Buddhakosa menjelaskan di Visuddhimagga. Jadi Visuddhimagga itu semua dibagi dengan syair ini. Jadi sile patithaya, jadi Bante Buddhakosa akan menjelaskan satu chapter tentang sila, khusus tentang sila. Sile patithaya narosapanya cita panjang jakawaya. Kemudian cita, kemudian Bante Buddhakosa akan menjelaskan tentang cita wisuddhi. Nah, chapternya tentang cita wisuddhi. Kemudian panjang jakawaya. Kemudian Bante Buddhakosa akan menjelaskan tentang vipassana, ya, namanya vipassana. Jadi kata ini merangkum seluruh ajaran Sang Buddha yang setelah Sang Buddha ajarkan di Tipitaka. Dan inilah salah satu sutta, salah satu syair yang menjelaskan merangkum seluruh praktik menuju nibbana, dimulai dari sila sampai magga-phala dan nibbana. Begitu dalamnya, ya, syair yang telah Sang Buddha ajarkan ini. Baik, kemudian, ya, balik saya setelah menjelaskan sadar, setelah menjelaskan sila, kali ini saya akan menjelaskan harta yang ketiga, hiri, dan harta yang keempat, ottappa. Malu atau jijiknya terhadap perbuatan buruk, dan ottappa adalah takut akan berbuat buruk. Nah, di kitab Penjabaran, ini penjelasannya dari Abhidhamma Vibhawini 3.
mempunyai hearing, itu orang itu sama seperti babi yang tidak mempunyai kejijikan terhadap kotoran. Nah, jadi seolah-olah Sang Buddha itu mengumpamakan perbuatan buruk itu seperti kotoran. Dan faktanya perbuatan buruk itu jauh melebihi kekotoran. Kotoran hanya kalau misalnya ada kotor sekarang, ya, ada misalnya main-main di lumpur, ada mandi aja sudah bersih. Tetapi perbuatan buruk itu bukan seperti itu. Perbuatan buruk seperti di Dhammapada yang dijelaskan, seperti roda kereta yang akan terus mengikuti jejak lampu. Semua karma buruk ini akan mengikuti Anda di jalur samsara Anda. Seperti Angulimala, walaupun sudah menjadi arahat, pada saat ia berpindah patah, banyak orang-orang yang tidak ingin berdana ke dia, tidak ingin berdana ke beliau. Pada saat Angulimala berpindah patah, semua pintu-pintu rumahnya ditutup, jendela-jendela rumahnya ditutup, walaupun sudah pakai jubah. Itu kenapa? Karena perbuatan buruknya yang masih berbuah. Bante Moggallana walaupun sudah menjadi murid utama Sang Buddha, tetapi karena perbuatan buruk di masa lampau yang beliau pernah membunuh orang tuanya, walaupun beliau sudah menampaki kehidupan yang terakhir, beliau tidak dapat kesempatan untuk berparinibbana dengan layak. Bukan seperti Bante Sariputta yang bisa berparinibbana di depan semua umat-umatnya, masuk ke tejo kasina api dan bertekad supaya tubuhnya berkremasi sendiri, ya. Tetapi Bante Moggallana tidak mendapatkan kesempatan untuk berparinibbana seperti Bante yang lain, ya. Itu karena perbuatan buruk yang berbuah terus-menerus. Maka kita harus mempunyai kejijikan, kemaluan, ketakutan akan melakukan perbuatan buruk ini. Nah, kata jijik, takut, malu itu kan, jika ada yang pernah belajar Abhidhamma kan tahu deh, kata-kata itu seperti kedengarannya seperti aku salah. Tetapi memang begitu, ya? Memang begitu. Walaupun dalam bahasa Indonesia kata-katanya sama, tetapi secara paramatha dhamanya berbeda. Makanya di Abhidhamma dijelaskan di cetasika sanggara dipisah, kusala cetasika dan akusala cetasika. Kalau misalnya jijik, ya, jijik itu kalau misalnya jijik dalam rangkaian yang tidak baik, misalnya Anda ketemu keinjak kotoran anjing, ya, kemudian Anda lihat sandal Anda, habis itu muncul jijik, ya. Nah, itu domanasa. Amat agamanya itu domanasa. Jadi kita di Lantara itu untuk meraih gelar Lantara itu pertanyaan-pertanyaan Abhidhamma itu seperti itu, ya. Jadi misalnya ada di satu kali dituliskan jijik terhadap badannya sendiri. Tuliskanlah paramatha dhamanya. Nah, kalau kita lihat dalam peristiwanya ini, jijik terhadap badannya sendiri, kalau
tidak baik. Dan sebenarnya hal ini adalah diri otak ini adalah kualitas-kualitas yang harus Anda kembangkan. Ya, ya. Kemudian tadi Afrika itu penjelasannya tentang babi ya, tadi babi yang tidak cicik terhadap kotorannya. Nah, otapa juga mempunyai penjelasannya. Abhidhamma Wibhawanidika menjelaskan seolah-olah kunang-kunang, bukan kunang-kunang, laron. Nah, tahu laron kan? Kalau urusan hujan kayak gini, biasanya itu agak datangnya udah lampu. Bukan cuma lampu loh. Kalau di hutan Anda pasang api ya, untuk menghangatkan diri Anda, itu lawan-lawan juga bisa datang ke api itu. Dan mereka nggak takut. Dan kalau lawan yang sudah terlalu dekat dengan api itu bisa mati kebakaran. Bahkan lawan-lawan yang kalau sudah menyentuh lampu-lampu di atas ini, kalau dia nggak hati-hati bisa kepanasan, bisa mati. Jadi kalau Anda tidak takut atas perbuatan buruk, Anda itu seolah-olah seperti lawan-lawan yang tidak takut terhadap api atau lampu. Maka hiri dan otapa, malu dan ketakutan untuk berbuat buruk ini sangatlah penting. Sama seperti lawan tidak takut terhadap api, perbuatan buruk itu kan juga jauh lebih berbahaya daripada api. Saya teringat di Akikando Pamasutta di Anggutara Nikaya, Sambudan kan pada saat itu jalan melewati hutan ya. Dan kemudian ada kebakaran, hutannya ada kebakaran seperti kebakaran hutan di Los Angeles ya, atau dulu di Melbourne juga pernah ada The Black October ya. Salah satu peristiwa yang menewaskan banyak orang gara-gara bushfire ya. Semak-semak yang kebakaran. Jadi pada saat itu Sang Buddha melewati hutan yang kebakaran dan kemudian Sang Buddha bertanya kepada biku-biku tersebut, biku-biku yang mendampingi Buddha, wahai para biku, coba Anda pikir-pikir, untuk seseorang biku yang tidak mempunyai sila, apakah lebih baik seorang biku itu terjun ke api itu atau biku itu menerima dana dari umat awam? Dan biku-biku itu langsung menjawab ke Sang Buddha, ya pasti akan lebih menyenangkan untuk menerima dana makan umat awam. Tetapi Sang Buddha menjelaskan, para biku, seorang biku yang tidak mempunyai sila, dalam bahasa Bali dusila, ya? Dusila ini lebih spesifik karena biku yang telah melanggar parajika, ya? Mereka lebih baik terjun ke api tersebut. Kenapa? Jika biku yang telah melanggar parajika itu terjun ke api tersebut, dia akan merasakan, dia akan meninggal karena api tersebut. Dan sudah selesai, penderitaannya selesai. Tetapi jika biku itu menerima dana makanan, menerima puja-pujaan dari umat awam, itu akan menimbulkan banyak karma buruk terhadap biku itu. Maka perbuatan buruk sangatlah menakutkan.
Suatu hari ya, ada biku yang sakti datang ke alam dewa mengabarkan dhamma. Dia dengar sedikit aja dia bisa recall. Dia bisa ingat terhadap dhamma-dhamma yang telah dia hafalkan atau dia telah dengarkan di kehidupan yang lampau. Atau bukan cuma biku yang datang ke Matok, ada satu dewa yang sudah pintar, yang sudah dewa Titikakabara ya, yang naik ke balai Sudama dan memberikan dhamma. Karena ada di alam dewa ada Kosaka Dewa Buta, dewa yang biasanya mengumumkan upacara-upacara dhamma di sana. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui bahwa di alam dewa acara-acara Matok itu sangat umum, sangat biasa diadakan. Maka pada salah satu dewa mengajarkan dhamma, dewa ini yang telah belajar dhamma di kehidupan lampau juga bisa recall dari dhamma yang diajarkan dewa tersebut. Dan juga bukan cuma itu, walaupun ya dewanya sudah sampai alam dewa, malas mendengarkan dhamma atau tidak punya akses untuk masuk ke balai Sudama, bisa ketemu dewa lain. Dan dewa setelah kan bisa ngobrol. Pada saat ngobrol tersebut, mungkin mereka akan ngobrol tentang dhamma sedikit yang bisa mengingatkan dhamma yang telah dipelajari di kehidupan lampau. Jadi hanya dengan mengingatkan sesama dewa atau dengan ingatan dewa lain, dewa yang telah belajar di kehidupan lampau bisa recall sama pengetahuan-pengetahuan dhammanya. Ya? Tadi 4 hal itu sebenarnya bukan muncul dari diri saya sendiri, itu dari Sotanugata Sutta, ya? Anggutara Nikaya. Baik, itulah penjelasan tentang Sutta Dana. Nah, ada satu lagi muncul pertanyaan, Ate, saya sudah tua, saya kan nggak bisa belajar banyak-banyak. Saya kalau belajar Abhidhamma itu belajar sedikit aja langsung lupa. Saya itu ingatannya sudah nggak kuat, Bante. Boleh nggak saya meditasi doang? Dan ini kasus ini bukan cuma di kehidupan di kehidupan ini banyak. Zaman Sang Buddha juga banyak. Seperti Bhante Cakupala, yang bagi mereka yang sudah belajar Dhamma pada syair pertama itu kan cerita Bhante Cakupala. Bhante Cakupala kan nggak seperti itu. Pada saat dia menjadi biku, dia sudah jelas-jelas mengatakan ke Sang Buddha, Sang Buddha, saya bisa menjadi biku, tapi saya nggak bisa belajar. Saya boleh nggak meditasi doang? Dan Sang Buddha bilang, boleh saja, kenapa tidak? Dan karena Bhante Cakupala hanya mengambil objek meditasi dan meditasi benar bersungguh-sungguh, ia menjadi arahat. Oleh karena itu, jika Anda yang telah mendengar belajar Dhammapada, kan di Dhammapada kan ada satu syair kan ya, apa sutta yang puriso balibado wajirati mamsanita sawadhandi panyatasana wadhandi. Seseorang yang sedikit pengetahuan menular seperti seekor lembu. Kaki bilang
lagunya nggak konsisten dong. Nah, baik, begitulah tentang sutradana. Nah, maka Anda semua berusahalah untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan dhamma sebisa Anda dan lakukanlah meditasi. Dan jika Anda merasa kurang mampu untuk mempelajari dhamma secara intensif, Anda bisa saja melakukan meditasi dengan sungguh-sungguh. Ya? Baik. Kemudian setelah sutta adalah jaga. Nah, dari Santara Yagana kita sudah sampai ke harta yang ke-6, yaitu jaga kemurahan hatinya. Anda semua sudah tahu ya, di 40 subjek samasta kan ada jaga sati, perenungan terhadap kemurahan hati Anda ya. Jadi Anda semua, saya tidak perlu menjelaskan kenapa Anda harus berdana, karena Anda semua, saya sudah lihat Anda semua sudah hobi berdana ya, Anda semua sudah menikmati berdana. Maka saya akan menjelaskan hal yang lain. Nah, di subjek meditasi jaga nusati ini dijelaskan di Visuddhimagga. Seseorang yang sering merenungkan terhadap kemurahan hati yang telah ia lakukan, dana yang ia lakukan, orang itu akan menjadi lebih murah hati. Orang itu akan lebih gampang untuk berdana dan lobanya akan menurun. Ya? Lobanya akan sedikit demi sedikit terkikis. Ya? Dan juga akan bisa memunculkan kebahagiaan. Nah, pamojja tadi setiap kali merenungkan dana-dana yang telah ia lakukan. Nah, banyak cerita-cerita yang menjelaskan tentang kepentingan jaga nusati ini. Seperti di zaman Sri Lanka ya, di zaman Konsili keempat, ada satu biku yang ingin mengingatkan bapaknya atas perbuatan-perbuatan baik yang telah ia lakukan. Maka biku itu di sebelah tempat itu bapaknya yang tidak akan lama lagi meninggal, biku itu menceritakan ya, dana-dana yang telah dilakukan oleh bapaknya supaya bisa muncul jaga nusati. Dengan itu bapak dari biku tersebut bisa akhirnya terlahir di alam yang bahagia. Nah, begitulah kepentingan dari jaga nusati ini, sama seperti Dhamma Desana yang kemarin Siaga Ubebula mengatakan, jaga ini membuat Anda selama di samsara terlahir di alam yang bahagia. Walaupun Anda terlahir di alam manusia, walaupun Anda terlahir di alam dewa, walaupun Anda mempunyai sadra sila panya yang sama dengan dewa-dewa lain atau manusia-manusia yang lain, dana ini akan membedakan kualitas hidup Anda. Maka itu jaga yaitu kemurahan hati sangatlah penting. Nah, dengan Anda menimbulkan sadar yang kuat, sila yang kokoh, dan hiri dan patapa yang baik, dan kemudian Anda belajar agama, dan kemudian Anda melakukan banyak dana. Pada saat Anda melakukan semua perbuatan baik itu, pada saat Anda mencari harta sata ariyadhana ini, Anda menimbulkan maha kusala citta, nyana sampayutta sangkarika. Nah, apa yang saya ingin highlight dari situ adalah nyana sampayutta
kita akan tutup dengan aspirasi